negara. Iya. Berarti untuk tahun 2024 apakah sudah tidak berminat lagi untuk menjadi penyelenggara, Bro? Bukan berarti tidak minat. Gimana nih? Bukan berarti tidak minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Donianto TV. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Dia ini adalah aktivis yang sangat militan dan juga beliau ini adalah orang yang kemudian banyak aktif di berbagai organisasi kepemudaan, dan dia juga merupakan salah satu mantan wakil ketua BEM Universitas Willodra tahun 2017. Dan juga dia juga mantan ketua PPK Kecamatan Arahan. Luar biasa, banyak sekali jabatan-jabatan yang sudah diemban oleh beliau. Oke, langsung saja kita akan berbincang dengan beliau. Kita sambut, ini dia Bro Ibnu. Selamat siang, Bro. Selamat siang. Aduh, gimana kabarnya, Bro? Ya, baik, alhamdulillah, sehat. Sehat ya? Sehat. Ini keadaan yang hari ini sedang terjadi dengan adanya PPKM ini, bagaimana, Bro, aktivitasnya? Aktivitasnya ya seperti biasa, tidak menyurutkan semangat kepemudaan. Walaupun memang PPKM sekarang ditambah lagi jatuhnya dari yang kemarin gitu kan. Walau bagaimanapun juga kita tetap harus mematuhi apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah. Betul. Walaupun dengan banyak level-levelnya ya, Iya, sampai level berapa, level 4 lah. Iya, udah kayak seblak aja gitu. Kayak seblak ya, Bro. Ada levelnya. sudah ada level-levelnya ya. Iya. Tapi oke, Bro, terkait dengan persoalan terlepas dari PPKM, karena Bro Ibnu ini merupakan aktivis kepemudaan ya, karena Anda ini aktif di berbagai organisasi, saya ingin coba untuk membahas lebih konkret terkait dengan bagaimana sih peran pemuda dalam dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, Bro. Ya. Ini kan kalau kita bicara pemuda ya, karena bagaimanapun peran pemuda ini sangat sentral ya, terutama kontribusinya terhadap bangsa dan negara. Ini kira-kira bagaimana sih peran pemuda di tengah-tengah masyarakat, Bro? Jadi sebenarnya peran pemuda dan tanggung jawab sosial itu memang harus ditanamkan dalam diri dan jiwa pemuda di masa sekarang ya. Artinya karena memang sekarang itu kita kenal dengan yang namanya bonus demografi, di mana kelahiran tahun 2000 sampai dengan seterusnya itu harus bisa mempunyai dan menggali potensi-potensi yang ada, Mas. Artinya kita tidak hanya bisa diam mengikuti arus gitu, apalagi zaman sekarang kan istilahnya dikenal sebagai era milenialisme. Milenial ya, benar. Dimana kita dituntut untuk terus mengikuti arus globalisasi yang terjadi. Betul. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan hal itu ya maka sia-sia juga kita. Sehingga dipandang perlu untuk kita keterlibatan terhadap masyarakat langsung, baik dari segi kegiatan, kemudian kontribusi yang lainnya, sehingga masyarakat itu bisa menilai bahwa pemuda sekarang itu tidak seperti pemuda zaman dahulu yang hanya sekedar kerja mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh orang tuanya. Betul. Jadi memang harus benar-benar ada kontribusi ya terhadap masyarakat, karena walaupun bagaimanapun pemuda menjadi jantung ya. Tapi dengan situasi dan kondisi hari ini, Bro, ini kan kita sedang dalam persoalan COVID-19. Kira-kira apa sih peran dari pemuda terkait dengan bagaimana penanganan COVID-19 yang hari ini masih terjadi di Indonesia? Gimana, Bro? Jadi di sini saya beserta teman-teman pemuda yang lain di Desa Sukasari itu membentuk satu wadah yang kemudian fokus di wilayah kesehatan. Kita sebut dengan yang namanya PPKD atau Pemuda Peduli Kesehatan Desa. Di situ kita mengakomodir beberapa pemuda yang notabene mereka itu lebih fokus terhadap hal-hal yang berbau kesehatan lah istilahnya, karena sedikit banyaknya mereka itu sekarang sedang mengenyam pendidikan di beberapa institusi kelembagaan kesehatan seperti Stikes Indramayu, kemudian Akper, Saifuddin Zuhri, dan masih banyak lainnya. Nah, maka dari itu kita gali potensi mereka untuk kemudian terjun dan berkontribusi terhadap penanganan COVID-19, terutama di wilayah
Desa Sukasari. Sehingga kemarin-kemarin kita sempat mengadakan pengobatan gratis, kemudian pengecekan kesehatan. Sudah ada kegiatan ya? Sudah ada kegiatan. Dan itu merupakan upaya nyata, bentuk nyata dari kita untuk berkontribusi terhadap penanganan COVID-19 itu sendiri. Iya. Jadi memang dari pemuda sendiri sudah ada upaya-upaya dan juga gerakan-gerakan yang sudah dilakukan ya, terkait dengan penanganan COVID-19. Terkait untuk vaksinisasi gimana bro? Karena hari ini kita lebih konsen kepada vaksinisasi nih. Kalau vaksin, kita juga kemarin sempat berkomunikasi dengan puskesmas yang ada di wilayah kita, sehingga mereka memfasilitasi kita sebagai lembaga ya yang konsen di wilayah kesehatan untuk kemudian membantu mereka dalam mensosialisasikan vaksinasi. Karena image masyarakat sekarang itu yang namanya vaksin, karena sudah beredar beberapa berita yang negatif, sehingga mereka itu masyarakat itu enggan melakukan vaksinasi dengan alasan ini itu dan lain sebagainya. Sehingga dari situ kita bersama-sama mendorong masyarakat untuk mengikuti vaksinasi, supaya ini juga kan istilahnya menyelaraskan dengan program pemerintah gitu. Artinya memang dari pemuda juga sebetulnya sudah berupaya ya untuk koordinasi dengan beberapa pihak terkait ya, terkait dengan vaksinasi. Karena kan hari ini pemerintah menargetkan bahwa nanti paling tidak minimal lah 50% untuk masyarakat Indonesia itu sudah harus divaksin. Karena kalau kita sudah memenuhi syarat minimal 50%, ya minimal Indonesia sudah bisa lah, misalkan salah satunya lepas masker gitu loh. Seperti negara-negara luar kan berani melepas masker itu kan karena mereka sudah vaksinisasi, sudah maksimal lah. Kita juga melepas masker karena kita sudah vaksin. Iya, karena kita sudah vaksin bro. Sudah Jadi vaksin, paling tidak sudah agak sedikit antisipasi lah ya bro. Tapi begini bro, kan kalau kita bicara pemuda, kadang-kadang memang ada beberapa pemuda yang kemudian aktif, tapi di sisi lain juga ada banyak sekali pemuda yang kemudian tidak mau aktif dalam berbagai kegiatan. Nah ini kira-kira dari Bro Ibnu sendiri sebagai penggerak pemuda, bagaimana sih caranya agar rekan-rekan pemuda ini mau untuk berkontribusi terhadap desanya atau terhadap ya bahkan level daerah gitu loh. Cara atau strateginya untuk merangkul mereka itu seperti apa sih bro? Sebenarnya gini Bro Doni ya, karena saya juga berangkat dari beberapa organisasi yang sudah saya ikuti gitu kan. Untuk terjun langsung di masyarakat itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan teori-teori keorganisasian yang sudah pernah kita pelajari di bangku perkuliahan. Dimulai dari kajian analitik dan lain sebagainya. Nah, sehingga di masyarakat itu kita harus memahami dan mengetahui baik dari segi tipologi pemudanya maupun dilihat dari letak geografisnya. Artinya yang namanya pemuda itu biasanya syarat dengan istilah primordialisme. Artinya ketika dalam satu blok terdapat pemuda, kemudian di blok lain juga terdapat pemuda, itu biasanya mereka adu gengsi, Mas. Ya, itu yang banyak terjadi. Itu yang banyak terjadi. Karena kalau kita tidak tahu tipologi kepemudaan di blok satu dengan di blok lainnya, itu kita akan repot sendiri, Mas. Karena menyatukan pemuda itu tidak semudah apa yang dibayangkan gitu kan. Apalagi pemuda zaman sekarang itu kalau pergaulannya berbeda, maka ya tidak sedikit juga mereka yang menyatakan bahwa dia bukan dari golongan kita. Seperti itu. Maka dari itu kita harus bisa minimal menyatukan frame, minimal disatukanlah satu frekuensi saja dulu kaitan dengan pemikiran sebelum nanti kita melangkah lebih jauh dalam gerakan kepemudaan itu. Berarti ya tentu banyak upaya-upaya yang harus dilakukan ya, karena tidak mudah untuk karena berbagai latar belakang yang berbeda ya, misalkan dari setiap blok atau setiap RT, sehingga perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan ya, terutama pendekatan ya. Iya, jelas. Siap. Nah tapi ini bro, kita bicara pemuda juga, karena saya meyakini bahwa peran pemuda itu sangat penting dan sangat sentral sekali ya. Nah seberapa penting sih peran pemuda ini dalam kemudian mengkritisi terkait dan kebijakan-kebijakan pemerintah ya, khususnya baik itu pemerintah desa ataupun bahkan tingkatan level daerah, karena kita masih tinggal di daerah bro. Iya. Gimana nih? Seperti kita tahu bersama bahwa pemuda itu merupakan agen of change, agen of social control, sehingga mau tidak mau kita sebagai kaum muda itu jangan diam lah, istilahnya harus peka terhadap situasi dan kondisi, apalagi yang kaitannya dengan sosial gitu kan. Sehingga
kalaupun memang kita mendapat kebijakan baik dari level terendah gitu di tingkatan desa sampai dengan level tertinggi di tingkat nasional, kalau tidak mempunyai kepekaan terhadap isu-isu sosial, maka kita tidak tahu perkembangan apa sih sebenarnya ini yang sedang ramai gitu kan. Sehingga mau kita mengawal kebijakan-kebijakan dari mana gitu kalau kita tidak tahu isu-isu tersebut. Nah, pertama adalah kita harus memahami dulu isu yang sedang terjadi itu seperti apa. Kalaupun memang pemerintah mengeluarkan kebijakan, lalu kemudian kita kaji, dan setelah kita kaji mendapati beberapa jawaban dari kajian tersebut, kita kan bisa menganalisa apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu pro terhadap kepentingan rakyat atau justru malah sebaliknya gitu kan. Nah, dari situ kita bisa mengkawal kebijakan tersebut. Kalau memang kebijakan itu mendukung untuk kesejahteraan masyarakat banyak, ya kita harus dukung juga. Tapi justru sebaliknya, kalau memang kebijakan tersebut itu justru malah banyak efek negatif terhadap kesejahteraan masyarakat, ya justru kita itu yang perlu diingatkan. Artinya iya, kebijakan itu tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat umum gitu. Jadi artinya kita juga harus menganalisa terlebih dahulu ya, terkait dengan isu-isu yang kemudian berkembang, kemudian dianalisa apakah memang ini keberpihakan terhadap rakyat ataukah justru malah sebaliknya ya bro ya. Tapi begini Bro, kadang kita juga mungkin ya di level desa, bahkan juga di level daerah lah, karena kita di daerah, ketika kemudian dari pemuda ini mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang kebijakan itu tidak pro terhadap rakyat, terkadang contohlah di pemerintah desa lah, contoh lah, kadang-kadang dari pemerintah desa sendiri kadang menganggap bahwa pemuda misalkan si A ya mengkritisi kebijakan-kebijakan yang sebetulnya pro terhadap rakyat, tapi terkadang dari pemerintahannya sendiri menganggap bahwa pemuda tersebut seakan kontra terhadap pemerintahan desa dan bahkan harus istilahnya di-cut lah, tidak kemudian untuk dirangkul bagaimana kemudian ayo kita bersama-sama membangun desa. Terkadang ada situasi dan kondisi seperti itu, bagaimana menyikapinya bro? Jadi gini bro, kita harus paham bahwa tidak semua pemerintah desa itu bisa kita kritik. Artinya ada kalanya di beberapa wilayah tertentu, di beberapa desa tertentu, itu kadang-kadang ketika kita menyampaikan aspirasi atau ketika kita mengingatkan ya, karena status kita sebagai pemuda gitu kan, sebagai agen of social control, mengingatkan terhadap pemerintah desa atas kebijakan yang dibuat oleh mereka, karena memang dipandang bagi kita itu kebijakan yang tidak sesuai gitu dengan kesejahteraan. Tapi justru mereka menganggap bahwa kita adalah orang yang kemudian menghalang-halangi kebijakan pemerintah. Sehingga kita dipandang bahwa si A itu selalu saja kontra dengan kita sebagai pemerintah desa misalkan ya. Nah, itu kita harus melakukan beberapa pendekatan mas. Artinya tidak hanya dari segi pendekatan persuasif saja, kita juga harus paham gitu terhadap tipikal dari pemerintah desa itu, sehingga ketika kita menyampaikan kritikan, ketika kita menyampaikan aspirasi, itu bisa diterima dengan lapang dada gitu, tidak kemudian tidak kemudian istilahnya justru mereka menganggap bahwa kita itu sebagai ancaman. Kadang-kadang kan yang terjadi seperti itu ya bro ya. Artinya kita sebetulnya beriktikat baik untuk bagaimana paling tidak mengingatkan dengan kebijakan-kebijakan yang ada, tapi di sisi lain juga mungkin karena beda pandangan dan sebagainya, artinya tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Kadang-kadang yang terjadi seperti itu ya bro. Oke, mengenai terkait dengan desa ini, kita sebetulnya ya bro Ibnu ini sudah paham lah, karena sudah banyak berkecimpung di desa, kemudian juga di kecamatan. Pengalamannya sudah luar biasa, artinya sudah memahami lah bagaimana dinamika di desa. Tapi untuk 2024 bro, ya 2024 ini adalah tahun demokrasi kontestasi yang ada di Indonesia, karena pemerintah sudah memberikan kebijakan bahwa nanti 2024 ini adalah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu terkait dengan penyelenggaraan serentak ya, terkait dengan pilkada, pileg dan sebagainya. Nah, ini apa sih yang kemudian harus dilakukan oleh pemuda menyikapi terkait dengan 2024 dengan hajat demokrasi? Apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemuda? Peran pemuda untuk berkontribusi terhadap demokrasi itu seperti apa sih bro? Gini ya, sebenarnya kalau kita membahas mengenai demokrasi,
itu sangat erat kaitannya dengan kepemudaan, karena Betul. disadari ataupun tidak, sedikit banyaknya kontribusi pemuda terhadap demokrasi itu sangat penting sekali. Karena apalagi sekarang itu kan istilahnya serba digitalisasi kan. Betul. Pemuda sekarang kalau tidak mengenal digital ya maka sulit untuk berkembang, Pak. Sehingga kita sebagai kaum muda untuk berkontribusi terhadap penghidupan nilai-nilai demokrasi itu, kita harus ikut andil, Pak. Baik dari segi penyelenggara, betul, maupun dari segi peserta. Baik kontestasi ya. Kontestasi ya, gitu. kontestasi. Karena di Indonesia sekarang itu yang namanya kepemimpinan itu sangat krusial sekali, Pak. Artinya tidak sedikit kemudian kaum muda yang mempunyai jiwa-jiwa perubahan, yang mempunyai itikat baik untuk merubah satu daerah, baik dari skup yang paling kecil saja, katakanlah desa gitu kan, itu ya harus apa ya istilahnya, harus berani gitu, berani berkontribusi terhadap penghidupan demokrasi itu sendiri. Betul. Nah, karena kalau tidak dari kita sebagai kaum muda, maka mau dari siapa lagi gitu kan? Seperti itulah. Jadi memang peran pemuda dalam menghadapi nilai-nilai demokrasi yang akan datang ini tentu sangat sentral sekali ya. Sangat sentral ya, karena walau bagaimanapun karena di era digitalisasi ini, karena pemuda yang kemudian banyak menguasai terkait dengan bagaimana perkembangan teknologi dan lain sebagainya ya. Iya. Karena hari ini sudah menggunakan hal-hal yang demikian ya. Karena ada lagi bro, gini Mas Doni ya, kesadaran politik itu biasanya yang namanya kaum muda itu enggan dan terkesan antipati terhadap yang namanya politik. Betul. Padahal politik itu tidak hanya berbicara mengenai kepemimpinan, artinya tidak hanya berbicara mengenai politik praksis gitu kan. Betul. Artinya kita berkehidupan sosial juga, kalau kita tidak menggunakan politik ya susah juga gitu kan. Sehingga kita berikan pengertian, kita berikan masukan terhadap teman-teman kaum muda bahwa ketika kita berpolitik itu tidak melulu harus berpolitik yang sifatnya praksis. Bisa saja kemudian kita untuk membangkitkan semangat berdemokrasi itu kan bagian dari politik sebenarnya. Betul. Dengan upaya melakukan sosialisasi bahwa untuk menuju kepemimpinan yang sangat kita harapkan, maka kita tidak boleh itu melakukan golput, tidak boleh itu tidak memilih gitu kan. Karena kalau bukan dari kita yang menilai kepemimpinan masa depan, masa yang akan datang, itu kan bagaimana kita bisa mencita-citakan perubahan yang lebih baik gitu. Berarti memang perlu ya. Jadi saya juga melihat bahwa ya banyak juga dari rekan-rekan pemuda yang kemudian anti terhadap politik lah, karena mereka melihat bahwa frame daripada politik itu mereka acuannya adalah politik praktis. Banyak kemudian dari politisi yang melakukan korupsi, nah sehingga itu menjadi stigma yang kemudian buruk terhadap masyarakat dan khususnya pemuda. Banyak pemuda yang berpemikiran seperti itu, bro. Nah ini apakah kemudian pemuda juga penting dan perlu sekali untuk belajar terkait politik ya, baik politik praktis maupun politik secara kebangsaan dan sebagainya, bro? Ya, kalau dipertanyakan penting atau tidak penting, itu sebenarnya sangat penting, Mas. Ya. Karena bagaimana kemudian kita bisa melihat masa depan Indonesia yang lebih cerah kalau kita sebagai kaum mudanya saja antipati terhadap persoalan seperti itu. Betul. Karena perubahan itu kan diawali dari kita sebagai kaum muda. Ketika kita mengacu terhadap peruntuhan Konstantinopel itu yang sekarang jadi Spanyol ya itu tuh. Iya, jadi Spanyol. Yang sekarang jadi Spanyol. Dulunya kan Andalusia ya. Iya, Andalusia. Itu kan walaupun memang beliau itu kalau dalam film itu lebih dikenal Muhammad Al-Fatih ya. Betul. Itu merupakan keturunan raja, tapi karena memang semangat dan kegigihannya, coba bayangkan di umur 21 tahun kalau di era sekarang itu sudah bisa menjadi presiden. Ya. Itu sosok seorang pemuda yang menurut saya ya, menurut saya itu sangat-sangat progresif lah istilahnya.
berangkat dari niat dan juga beban sebagai anak sultan gitu kan, untuk kemudian meneruskan tongkat estafet ayahnya untuk memimpin negara waktu itu. Beliau itu mempunyai cita-cita bahwa di suatu saat nanti kita bisa menaklukkan Konstantinopel, dan pada waktu itu beliau buktikan di umur 21 tahun dan itu bisa. Nah, kalau semua pemuda terutama di Indonesia, khususnya di desa Sukasari, mempunyai paradigma dan pemikiran yang seperti itu, maka kita untuk ke depan mencita-citakan perubahan yang lebih baik itu tidak sulit, Pak. Tidak menutup kemungkinan ya. Iya. Kalau kemudian pemudanya aktif, kemudian juga pro terhadap dinamika sosial, kemudian juga politik dan lain sebagainya ya. Artinya banyak hal yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah ya, oleh para pemuda ya. Oleh pemuda. Oleh pemuda. Oke, baik bro. Oke, kita sudah bahas banyak mengenai persoalan pemuda bro. Tapi ini kita ingin coba untuk bertanya kepada Bung Ibnu. Hari ini kan kalau kita bicara pemuda, kemudian kita bicara aktivis, itu kan saya melihat bahwa hampir mayoritas dari teman-teman pemuda, teman-teman aktivis itu yang aktif di berbagai organisasi, mereka terkadang banyak sekali yang kemudian bercita-cita menjadi politisi bro. Ya, banyak lah, saya rasa mungkin karena apa namanya latar belakang dan sebagainya lah, sehingga kemudian doktrin mereka seperti itu. Nah, apakah Bro Ibnu sendiri dengan sudah banyak aktif di berbagai organisasi, kemudian juga banyak pengalaman, kemudian juga menjadi aktivis, apakah bercita-cita juga untuk menjadi politisi bro? Gimana nih? Ya, kalau saya secara pribadi gitu kan, artinya memandang organisasi itu hanya sebuah wadah gitu, hanya sebuah jembatan untuk kita melangkah ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Untuk bercita-cita menjadi politisi itu belum ada sih mas, artinya belum kepikiran gitu kan. Kepikiran sekarang iya, ya. Untuk sekarang belum ada lah istilahnya, karena di Indramayu itu kan memang secara antrian panjang iya, politisi kayak kereta ya bro. politisi muda itu banyak sekali ya. sekarang, sehingga ya untuk kedepannya bagaimana cara kita untuk mengembangkan lah istilahnya dari hasil kajian-kajian yang kita dapatkan di dalam dunia organisasi, kemudian link-link teman-teman yang kita jumpai di organisasi kita manfaatkan supaya kita itu lebih banyak berjejaring. Karena saya sadar bahwa saya bukan berangkat dari orang yang berada gitu, bukan berangkat dari keturunan yang hebat lah istilahnya. Maka saya memanfaatkan organisasi itu untuk media pembelajaran gitu. Kita bisa banyak belajar di organisasi, kita bisa banyak menjumpai teman-teman yang luar biasa di organisasi, supaya ketika kita mempunyai keinginan, mempunyai planning, mau apa sih sebenarnya kita, itu kan bisa kita lihat kembali. Betul. Teman-teman kita banyak yang sudah sukses gitu, banyak yang sudah terjun baik di dunia politik, dunia usaha maupun bergerak di bidang-bidang lainnya. Sehingga kita untuk gambaran saja lah mas, untuk gambaran ke depan bahwa kita mau seperti apa ya tergantung kita gitu. Berarti untuk sekarang belum ada terpikirkan lah, terlintas lah, karena mungkin masih jenjangnya masih cukup jauh ya. Tapi begini bro, kalau misalkan ya, ini kalau misalkan ada karena sekarang banyak sekali partai-partai baru yang kemudian bermunculan lah, khususnya di Indonesia. Ya, kalau misalkan ada partai yang kemudian mungkin partainya tidak terlalu besar lah, tapi kemudian melihat potensi Mas Ibnu ini, mungkin mereka melihat luar biasa potensinya untuk bagaimana bisa dicalonkan untuk menjadi baik itu caleg atau dan sebagainya lah. Ini apakah kemudian kalau ada isu-isu tersebut mau ditanggapi bro? Ya kalau saya secara pribadi sih, karena saya sudah bilang di awal gitu kan, belum ada keniatan untuk terjun langsung di dunia politik. Paling saya lebih tertarik untuk pengembangan kepemudaannya saja dulu lah. Artinya kita bagaimana kemudian secara kepemudaan itu mempunyai esensi yang sangat luar biasa gitu. Impact terhadap masyarakat luas itu bisa dirasakan. Dari situ saja dulu lah kita mencoba untuk mengawalinya gitu mas. Adapun kita ke depan nanti dilirik atau kemudian ditarik lah istilahnya, itu kan persoalan lain. Tinggal menunggu waktu saja lah istilahnya seperti itu.
Nah, yang menjadi persoalan apa kemudian alasan Mas Ibnu ini tidak mau untuk bagaimana hari ini berkecimpung dalam dunia politik, apa kemudian pengen konsen terhadap penyelenggara, bro? Karena Mas Ibnu ini kan mantan ketua PPK Kecamatan Arahan, yang tentu sudah punya track record yang cukup banyak terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Apakah tidak rela dengan nanti ketika ada perekrutan ini mau menjadi penyelenggara lagi, bro? Bukan, karena saya itu gini mas, orangnya yang mudah penasaran gitu. Artinya ketika saya menggeluti satu bidang, kata di penyelenggara, apalagi kemarin, kalau dalam statistik itu mungkin saya termasuk penyelenggara termuda lah ya. Paling muda ya? Paling muda iya, di angka 23 tahun Ya. saya sudah menjadi penyelenggara. Mas Doni sendiri berapa tahun waktu itu? Ya sekitar 23 lah, 24 lah. 24 lah. 24 lah. Kita beda 1 tahun 24 gitu lah. kan. Sekitar 24 tahun. Itu kan lebih muda dari Mas Doni ya, saya itu. Nah, untuk itu saya berkecimpung di dunia penyelenggara bukan berarti nanti ke depan saya fokus gitu. Artinya itu hanya sebagai media pembelajaran bahwa saya pernah gitu menjadi penyelenggara, pernah mengikuti dinamika politik di Indramayu khususnya dengan menjadi penyelenggara itu. Nah, kita mudah-mudahan saja menginspirasi teman-teman pemuda yang lain untuk ikut andil, ikut aktif juga dalam menghidupi demokrasi di Indonesia ya, itu. khususnya pemuda ya. Iya, sehingga ya itu dipandang perlu Pak. Artinya kita sebagai kaum muda tidak boleh hanya diam memandang demokrasi itu apa sih gitu kan. Betul. Memandang politik itu seperti apa sih? Kita jangan diam dan jangan antipati lah terhadap hal-hal yang seperti itu. Sehingga untuk kedepannya saya kira ya nanti juga bakal ada regenerasi lah. Teman-teman kaum muda yang lain saya kira banyak yang tertarik di dunia penyelenggara juga. Penyelenggara. Iya. Berarti untuk tahun 2024 apakah sudah tidak berminat lagi untuk menjadi penyelenggara, bro? Bukan berarti tidak minat. Gimana nih? Bukan berarti tidak minat, tapi yang jelas saya memberikan pengalaman terhadap teman-teman muda yang lain bahwa menjadi penyelenggara itu tidak semudah dan tidak sesulit. Betul. Artinya mudah ya tidak, sulit ya tidak gitu kan. Fleksibel aja ya, bro. Fleksibel saja, tapi itu sangat luar biasa, bro. Benar, Menjadi benar, penyelenggara itu pembelajaran yang sangat-sangat berharga sekali, sekaligus menjadi pengalaman yang tidak bisa saya lupakan. Betul. Karena di situ saya belajar banyak kaitan dengan dinamika politik yang terjadi di Indramayu, kemudian upaya-upaya untuk melakukan pemenangan dari berbagai calon juga kita bisa lihat dari situ gitu kan. Kemudian konsistensi kita sebagai penyelenggara supaya tidak bisa mengikuti arus, artinya tidak bisa berpihak kepada salah satu calon juga kita bisa belajar di situ. Konsistensinya seperti apa, kemudian kontribusi kita menjadi penyelenggara apakah hanya sekedar mengikuti SK yang sudah diterbitkan oleh penyelenggara di atas kita gitu kan. Itu sangat-sangat luar biasa sekali pengalaman dan pembelajarannya. Oke, berarti Bang Ibnu juga tidak menutup kemungkinan lah kalau kemudian nanti berpartisipasi kembali dalam penyelenggaraan baik itu kalau ada kesempatan, ya. kalau diberi umur lah, insya Allah saya juga pengen gitu. Apalagi sekarang yang namanya penyelenggara itu kan ada istilah periodisasi, Mas. Periodisasi, benar. Kalau kita sudah mengikuti beberapa kali, itu kita bisa karena periodisasi dan aturannya itu ketika sudah mencapai 2 periode itu tidak boleh lagi ya. Tidak boleh lagi untuk ikut serta ya. Iya. Oke, baik, bro. Nah, ini terakhir, bro, pertanyaan terakhir. Ketika kita bicara pemuda, bicara organisasi, tentu kan banyak hal dan pembelajaran yang kemudian kita dapatkan dari organisasi. Tapi kemudian juga ada banyak yang punya persepsi dan cara pikir atau cara pandang mereka terkait dengan bagaimana berorganisasi. Terkadang mereka selalu menargetkan untuk menjadi pemimpin atau untuk menjadi ketua. Apakah kemudian memang pemuda itu harus punya cita-cita untuk menjadi pemimpin? Apakah memang kita berorganisasi ya mengalir saja, tidak ada target-target yang kemudian kita dapatkan dalam berorganisasi atau dalam bermasyarakat gitu? Itu sangat dianjurkan, Mas. Artinya kita mengikuti organisasi itu harus mempunyai tujuan gitu kan. Jangan sampai kemudian kita mengikuti organisasi hanya mengalir seperti itu saja gitu. Apalagi
tujuan kita berorganisasi itu biasanya dibagi menjadi dua. Ada tujuan pribadi dan juga tujuan kelompok. Tujuan kelompok itu terdapat dan terpedomani di berbagai aturan organisasi itu sendiri, dimulai dari PO, ADRT, kemudian produk-produk hukum lainnya yang terdapat dalam organisasi tersebut. Kemudian ada tujuan pribadi. Tujuan pribadi kita mengikuti organisasi itu apakah hanya sekedar mencari teman, apakah sekedar mencari pengalaman, atau bahkan anti mainstreamnya ya mencari pasangan gitu kan. Betul. Kadang-kadang banyak aspeknya ya. Banyak aspeknya. Cuman bagi saya untuk menghimbau terhadap teman-teman pemuda lainnya dalam kerangka mengikuti organisasi itu ya minimal harus mempunyai tujuan pribadi. Apa kemudian kita orientasi mengikuti organisasi itu hanya sekedar ya kita mengisi waktu luang ya, atau kemudian ada hal-hal yang kemudian ini bisa diceritakan, bisa diaplikasikan terhadap teman-teman pemuda yang lain dalam kerangka melakukan upaya-upaya untuk memberikan apa ya istilahnya di samping pembelajaran ya menginspirasi pemuda-pemuda yang lain bahwa itu sangat banyak sekali mas dalam dunia organisasi itu kelebihannya sangat banyak sekali. Di samping kita juga mendapatkan teman baru, pengalaman baru, ilmu baru itu masih banyak lagi. Belum lagi kalau kita bisa mengembangkan jaringan gitu kan, dimulai dari organisasi satu sampai dengan organisasi yang lainnya. Iya, pengembangan jaringan itu sangat perlu untuk menopang dan menunjang apa sih sebenarnya keinginan kita gitu, apa sih sebenarnya kelebihan kita itu bisa kita asah di situ. Jadi banyak hal yang kemudian didapatkan dari organisasi ya bro ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bro Ibnu bahwa dalam berorganisasi tentu kita harus punya target, baik itu secara pribadi ataupun secara kelompok ya bro ya. Karena memang kalau kita tidak punya target ketika berorganisasi maka tidak ada hasil yang kemudian maksimal yang kita dapatkan ya bro ya. Oke, terima kasih bro, karena kita waktunya sudah lama nih, sudah hampir setengah jam lebih nih kita berbicara mengenai kepemudaan. Barangkali nanti kita bisa berbincang lagi di kesempatan lain waktu bro. Oke, terima kasih atas waktunya Bro Ibnu ya. Oke, bagi teman-teman yang melihat video ini silahkan yang belum subscribe channel Donianto TV ya. Untuk didukung agar channel ini bisa berkembang. Oke bro. Oke, terima kasih Bro Ibnu atas waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan juga inspirasi dan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman subscriber dan juga teman-teman penonton Donianto TV. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang kemudian bisa bermanfaat. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, barangkali ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.